Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Kalian semua sudah sarapan bukan? Terima kasih untuk anak-anak yang sudah melaksanakan sholat duha dan baca Quran di rumah. Semoga kalian semua diberi ilmu yang bermanfaat. Baik, pagi ini kita kembali belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Materi yang akan dibahas adalah penerapan sila keempat Pancasila. Kemudian matematika, memahami dan mengerjakan soal hitung campuran atau sifat distributif. Yang ketiga, mendesain dan membuat patung. Nah, ini adalah sila-sila Pancasila yang tidak asing lagi bagi kalian, dan setiap hari Senin kita baca. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia atau pohon beringin. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sila keempat. Sila pertama, kedua, dan ketiga sudah kita bahas sebelumnya, yaitu pelaksanaan atau pengamalan sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Pada sila keempat ini ada kata-kata kebijaksanaan, permusyawaratan. Nah, berarti bermusyawarah. Artinya apa? Kita lebih mengutamakan bermusyawarah dalam menghadapi persoalan atau perbedaan pendapat. Jadi kalau ada perbedaan pendapat antara dua orang atau antara dua kelompok, sebaiknya mereka duduk bersama, mencari solusi apa yang terbaik untuk dilakukan agar masalah tersebut selesai, tidak menjadi masalah lagi. Bukan dengan cara berkelahi atau marah. Nah, itu bukan cara yang tepat, ya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia sudah terbiasa sebenarnya bermusyawarah. Kapan dilakukan bermusyawarah itu? Kapan sebaiknya? Di mana saja? Boleh di mana saja? Di rumah, di sekolah, atau di daerah tempat tinggal kita, atau dimanapun kita berada. Kalau terjadi masalah, sebaiknya dibicarakan, bukan ditonjok-tonjokkan. Jadi, dibicarakan. Nah, seperti masalah yang terjadi pada teman kamu, nih, Santi. Santi sangat sedih. Nah, kenapa Santi sedih? Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana.
Jadi keluarga Santi sangat membutuhkan peternakan ayam tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara penduduk di sekitar merasa terganggu dengan bau ayam yang datang dari peternakan Santi. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, masalahnya di sini. Santi dan keluarganya menginginkan peternakan ayam tetap ada untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara penduduk tidak menginginkan atau sangat terganggu dengan peternakan ayam keluarga Santi. Nah, ini namanya masalah. Pertanyaannya, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Bagaimana pendapatmu tentang sikap Santi? Santi benar, iya benar. Santi benar. Dia menginginkan peternakan ayam itu tetap ada karena peternakan ayam itu bermanfaat untuk keluarganya. Terus, bagaimana pendapatmu dengan sikap penduduk? Sikap penduduk juga benar. Oh iya, benar. Penduduk tidak menginginkan peternakan ayam itu karena mengeluarkan bau yang tidak sedap. Berarti kedua-duanya sama-sama benar. Terus sama-sama benar, kenapa ada masalah? Iya, Santi menginginkan peternakan ayam itu ada di sana. Penduduk menginginkan peternakan ayam itu ditutup. Nah, kalau seperti ini, apa yang harusnya sebaiknya dilakukan Santi untuk menghadapi masalahnya? Nah, kalau terjadi seperti ini, sebaiknya Santi bersama penduduk duduk bersama, membicarakan masalah yang terjadi, membicarakan keinginan Santi dan keinginan penduduk. Kemudian dicari solusi yang terbaik agar kedua belah pihak sama-sama merasa tenang, merasa nyaman. Nah, kalau kita sudah duduk bersama, kadang-kadang banyak pemikiran. Justru itu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi sebaiknya mereka semua duduk bersama, mencari solusi yang terbaik untuk menghadapi masalah peternakan ayam. Agar keluarga Santi tetap bisa memiliki peternakan ayam dan mereka bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, sedangkan penduduk bisa hidup nyaman tanpa terganggu oleh bau yang datang dari peternakan ayam. Dengan adanya musyawarah, kemungkinan besar masalah yang dihadapi oleh mereka akan teratasi. Jadi, kalau ada masalah, bukan dengan cara langsung memaksakan pendapat, ya. Misalnya penduduk langsung membongkar peternakan ayam Santi. Nah, apa yang terjadi? Santi akan merasa sakit hati. Atau Santi memaksakan peternakan ayamnya harus ada di sana tanpa memperhatikan masalah yang terjadi di penduduk sana. Nah, itu juga penduduk akan merasa marah.
Nah, jadi sebaiknya mereka kedua belah pihak duduk bersama dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Nah, itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jadi supaya tidak terjadi keributan, nah harus dilaksanakan dengan musyawarah. Berikut adalah contoh-contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Yang kedua, bermusyawarah jika ada masalah, ya. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Jadi orang banyak lebih diutamakan daripada kepentingan sendiri. Keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi kalau sudah musyawarah, ada kesepakatan, jalankan dengan penuh tanggung jawab. Baik. Membuat patung, ya. Kemarin sudah diberi tugas oleh Ibu Intan untuk membuat patung. Nah, anak-anak buat, kemudian dirancang dulu seperti apa patung yang ingin kamu buat, kemudian baru dibuat, ya. Ini ada soal tentang hewan nih. Udin membantu ibu membuka belanjaan. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil susu, masing-masing berharga 1.500. Jadi ada 2 botol susu, harganya 1.500. Jadi kemudian dia menemukan lagi 2 kardus kecil telur, masing-masing berharga 10.000. Nah, berapa harga belanjaan ibu yang ada di dalam tas? Nah, berarti ada 2 botol kecil, harganya 1.500. Kalau 2 botol ada berapa tuh harganya? Iya, 3.000. Nah, 2 kardus telur, 1 kardus 10.000. Kalau 2 kardus 20.000. Berarti harganya 20.000. 20.000 ditambah 3.000. Jadi semuanya adalah 23.000 atau 2 kali 1.500 tambah 2 kali 10.000. Ya, itu namanya hitung campur. Bagaimana cara mengerjakan hitung campuran yang paling mudah? Nih, ada tanda kurung. Tanda kurung itu letaknya di atas, berarti dia yang harus dikerjakan dahulu. Kemudian di bawah tanda kurung itu ada tanda kali dan bagi, kemudian tambah dan kurang. Jadi kalau dalam satu soal campuran ada kurung, ada kali, ada tambah, yang mana yang harus kita kerjakan duluan? Berarti tanda kurung. Setelah tanda kurung dikerjakan, baru tanda kali atau bagi, baru tanda tambah. Ya, seperti ini. 8 tambah 4 kali 6 kurang 4 sama dengan berapa? Ini ada hitung campuran, ada tanda tambah, ada tanda kali, ada tanda kurang. Tadi Ibu udah jelaskan yang mana dahulu yang harus dikerjakan, tanda kurung. Ada tanda kurung tidak di situ? Enggak ada. Berarti enggak. Kemudian yang kedua adalah kali dan bagi. Ada kali? Iya, ada. Berarti bagi tidak ada. Berarti kali yang harus dikerjakan dulu. Nah, kali, mana yang kali? Itu 4 kali 6. 4 kali 6 berapa? 24. Berarti itu yang dikerjakan dulu. 8 tambah 24. 4 kali 6 diganti dengan 24. Kurang 4.
Nah, kemudian 8 tambah 24 kurang 4. Hanya ada 2 tanda, tambah dan kurang. Mana yang dikerjakan dahulu? Tambah. Kenapa tambah? Karena dia pertama ketemu. Ya, yang duluan. Tanda tambah. Berarti 8 tambah 24 dulu. 8 tambah 24 berapa? 32. Tulis 32 tuh. 32 dikurang 4 sama dengan 28. Kasih contoh yang kedua. 4 tambah 7 kali 3. Di sini ada 2 tanda, tambah dan kali. Kurung tidak ada, ada kali. Nah, karena adanya tanda tambah dan kali, yang harus dikerjakan duluan adalah kali. 7 kali 3 dulu. 7 kali 3 berapa? 21. 4 tambahnya tetap 4 tambah 21. Hasilnya 24. Nah, begitu cara mengerjakan hitung campuran. Nanti akan Ibu berikan soal-soal hitung campuran. Kamu coba kerjakan ya. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Ya, sila keempat ya. Mempelajari atau membahas tentang sila keempat, penerapan sila keempat. Kemudian patung itu kamu kerjakan sendiri di rumah masing-masing. Terusnya hitung campuran. Nah, hitung campuran nanti Ibu akan kasih soalnya. Nah, oke, sekian anak-anak. Tetap semangat. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?